Kalau misalnya nggak rapi, pasti bakal koplak gitu namanya. Karena memang ini inspiratif sekali ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberkahi dan selalu maju. Iya, kalau nggak ada nastar pusing katanya. Earpods. Hari ini aku mau ngajak kamu ke sebuah tempat yang harumnya menggoda, rasanya manis. Pokoknya kamu pasti penasaran deh. Betul? Kita mau ke Kampung Nastar. Let's go. Hai Sobat Earpods. Suasana pagi yang cerah semoga jadi pertanda hari ini akan penuh oleh-oleh. Maksudnya penuh kebahagiaan. Aku dan tim berangkat dari RRI Banten di Kota Serang menuju Kampung Nastar di Jalan Haji Yunus, RT 05 RW 01 Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Di sana kita bakal ikuti semua keseruan dari Kampung Nastar, mulai dari lihat lingkungannya sampai ikut produksi. Jadi buat kamu Sobat Earpods, ubur-ubur ikan lele, ikutin terus ya Le. Sobat Earpods, setelah 2 jam perjalanan dari RRI Banten sampai ke sini di Larangan Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kita sudah sampai di Kampung Nastar. Di sini aku udah janjian sama salah satu produsen atau mungkin beberapa produsen yang ada di Kampung Nastar. Dari jalan udah kelihatan nih kue nastar dan juga berbagai tulisan-tulisan yang menjadi ciri khas bahwa ini adalah tempat di mana banyak orang yang memproduksi nastar. Bukan hanya lebaran, tapi setiap hari memang diproduksi. Halo. Dengan siapa Bapak? Adi. Dengan Bapak Adi. Iya. Nah, jadi Sobat Earpods, tadi aku udah bilang kalau hari ini aku udah janjian sama beberapa produsen yang ada di Kampung Nastar. Dan ini adalah, aku panggilnya apa? Adi. Bapak Mas Adi aja. Mas Adi. Iya. Mas Adi ini adalah salah satu produsen yang ada di Kampung Nastar ini. Mas Adi boleh dong ceritain? Siap. Ini hari ini berarti produksi? Iya, hari ini produksi. Kalau setiap harinya produksi berapa banyak Mas Adi? Kalau setiap harinya produksi itu karena ini bukan momennya di pas lebaran ya atau menjelang Ramadan, paling enggak kita bisa 50 toples per hari. 50 toples per Ya. hari. Tapi kalau boleh tahu kan kalau nastar kan biasanya identik sama lebaran. Iya, pasti. Kalau hari-hari biasa juga tetap diproduksi. Hari-hari ya? biasa insya Allah kita bakalan terus produksi ada. Oke. Nah, yang menjadi perbedaan antara nastar yang diproduksi sama Mas Adi ini apa dengan nastar yang lain? Atau di Kampung Nastar ini ada ciri khas sendiri nggak? Kalau ciri khasnya kayaknya sama aja sih sebenarnya dari kampung, maksudnya dari nastar-nastar tempat lain juga. Karena kalau di sini ciri khasnya itu emang pasti ada gitu. Gak cuman di bulan momennya Lebaran atau Ramadan aja, di hari-hari besar pun seperti di hari Natal, di hari Imlek, ataupun di hari raya besar manapun kita pasti ada. Oh gitu. Udah ya? pasti ready. Oke. Tapi kalau Mas Adi sendiri Ya. udah berkecimpung untuk memproduksi nastar ini udah berapa lama? Kalau kita produksinya udah hampir sekitar 20 tahunan, dari 92. Udah berdua. Aku kepo sebenarnya. Iya. Ini Mas Adi memang sudah mendirikan ini sendiri atau mungkin ini dari turun temurun dari keluarga? Dari keluarga sih sebenarnya. Dari keluarga. Iya, sebenarnya. dari keluarga. Oke. Tapi boleh saya lihat ke dalam? Oke, silakan. Monggo. Oke. Ayo Nah, masuk. jadi Sobat Earpods, tadi aku udah ngajak kamu buat datang. Rugi rasanya kalau kita nggak tahu gimana cara produksi kue nastar. Kita masuk ke dalam. Silakan. Oke. Ya, ini kita lagi produksi. Jadi Mas, ini tempat produksi nastar setiap harinya. Iya. Oke. Kalau di sini ada berapa pegawai yang bekerja memproduksi nastar ini? Untuk saat ini sih paling nggak ada 6 atau 8 lah untuk hari ini, karena memang bukan momennya. Tapi kalau di saat momen Lebaran ataupun puasa itu udah pasti lebih dari 20 orang. Oke.
Tapi kalau untuk memproduksi atau bikin nastar setiap hari ini yang berulang kan tentunya. Ada metodenya apa aja, prosesnya seperti apa? Boleh kita sambil lihat-lihat? Ya, silakan dilihat aja. Yuk. Di sini lagi ada produksi nastar. Kita nastar ada 2 varian, nastar original dan nastar keju. Ya, dan yang ini kita lagi mencetak kastengel yang lagi dicetak, dan nanti juga kita bakalan adain sagu keju. Karena emang lagi permintaannya bukan cuma nastar doang, kastengel pun sama sagu keju pun itu juga banyak yang minta. Oh, seperti itu. Ya. Dari sekian produksi yang banyak tadi tiap harinya, kalau boleh aku kepoin nih, berapa sih sebenarnya omset yang didapatkan? Apa bedanya misal di hari biasa sama Lebaran? Kalau di hari Lebaran, kadang bingung juga sih buat itunya. Tapi itu rahasia lah. Boleh. Kalau gitu, kira-kira deh, kira-kira. Ya. Jutaan, puluhan? Puluhan sih. Puluhan. Wow, keren. Oke. Untuk momennya pasti Lebaran itu pasti puluhan, tapi kalau yang ini masih jutaan. Kalau Nah, Mas, itu yang di sebelah sana sama sampai sini itu ada nama-nama prosesnya gak? Ada sih, ada. Silakan di sini. Dan ini prosesnya pertama itu dari mulai adonan yang tadi, adonan yang udah, ini adonan nastar, terutama nastar original, itu kita timbangin dari mulai penimbangan, terus kita pengisian nanas, dan langsung kita tata ke loyangnya. Setelah itu baru kita burn ke oven. Seperti itu. Nah, kalau isiannya ini berarti nanas. Oke. Kita pakai nanas Palembang. Oh, harus nanas Palembang atau boleh nanas apa aja? Kalau spesifikasinya aslinya kalau untuk kampung nastar sendiri kita memakai nanas Palembang. Dikarenakan apa? Kalau nanas Palembang itu lebih manis, dia airnya juga sedikit, dan juga dagingnya banyak gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa mengurangi gula yang kita pakai karena dari manisnya udah alami. Oh gitu. Kalau nastar sendiri ada nggak sih mungkin dari teksturnya, dari jenisnya yang membedakan atau jenis-jenis nastarnya? Cuman bedanya sih isiannya aja. Kita makanya tadi saya bilang nastar itu ada 2 varian. Kalau kita ada nastar 3 malah. Di sini kita ada nastar original, nastar keju coklat. Itu bedanya cuman diberi varian kejunya aja atau di adonan kejunya aja itu. Oke, berarti setelah sudah beres di bulat-bulatin seperti ini, namanya apa ada di ini? Penimbangan, pengisian, baru ditata ke loyang. Ditata, diproses. Dan diproses ke oven sebelah sana. Oh, di oven sebelah sana? Iya. Oke, kalau untuk di ovennya itu, ini udah, sebentar, ini aku suka banget lihatnya Sobat Earphone. Ini rapi banget, disusun seperti ini. Satu loyang seperti ini, ada 2 toples mungkin? Hampir 3, bisa lebih. Lebih? Iya. Oke. Ibu, aku mau sambil tanya-tanya boleh? Boleh ya? Oh, siap. Ibu sudah berapa lama kerja di sini, Ibu? 10 tahun ya, luar biasa sekali. Seru ya tiap hari. Sambil dicip gak makan nastarnya? Oh, ada yang 20 tahun juga. Wah, luar biasa. Baik. Sobat Earpods, kita masih lanjut lagi. Tadi sudah sampai ditata seperti ini. Setelah ini nanti langsung dimasukin ke oven ya? Oven. Boleh kita lihat juga oven? Silakan. Di luar oven ya. Ini Mas, berarti ini yang sudah atau yang belum ini? Ini yang prosesnya udah setengah matang. Nanti setelah setengah matang udah dingin, baru kita oles dengan kuning telurnya. Oh, seperti itu. Ya. Berarti 2 kali ya? 2 kali. Setengah matang dulu, dikeluarin lagi, dioles sama telur, baru dimasukin lagi. Kalau untuk di ovennya berapa lama? Kira-kira 45 menit sih. 45 menit. Ya, kalau untuk setengah matangnya paling 15 menit. Dan nanti kalau misalnya udah benar-benar dijadiin kue atau udah matangnya itu sekitar 45 menit. Oke, kalau dilihat di sini Sobat Earpods,
Dari ovennya sini sampai sini aja udah berasa anget ini sebenarnya. Udah kecium bau butter ya. Cium banget bau butter. Kalau untuk suhunya diatur harus berapa derajat mungkin? Karena kita pakai oven yang udah lama banget, ini hampir 20 kali lebaran yang kita pakai. Jadi untuk temperatur suhunya itu kita kira-kira aja. Jadi semisalnya karena dia apinya di tengah aja, semisalnya dia ngeburnnya kurang, misalnya kan di sisi sebelah atas, depan atau belakang itu dia kurang matang, baru kita putar-putar gitu. Boleh kita sambil lihat, Mas? Ya, silakan. Oke. Oh ini ya, ini oven yang sudah menjadi legenda berarti di Kampung Nastar. Iya. seperti Apa ini itu. udah punya nama ovennya? Nggak tahu deh. Boleh Siapa Mas ini? ini dijelasin prosesnya seperti apa nanti kalau mau di oven? Ayo dibuka. Nah, ini oven bawahnya. Namanya apa namanya? Alum ya. Pengaluman. Ini pengaluman prosesnya. Karena kita pakai api yang di tengah aja, nggak pakai api yang di atas. Ini proses pengaluman dan nanti lama-lama baru naik gitu. Oh gitu. Panasnya merata. Panasnya dia rata jadinya. Berarti untuk saat ini lagi proses pengaluman. Pengaluman. Atau yang setengah matang tadi. Ya, ya. Setelah alum, berapa menit untuk di alum ini? Ya sekitar 40 menit lah. 40 menit. 15 menitan ya? Iya, 15 menitan. Oh berarti total 45 menit Iya, itu total sudah 45 15 menit pengaluman. Sudah pengaluman. Kalau ini Ini dari kasten. awal emang di atas Putri salju kita bikin. sampai mateng. Oke. Agak kecoklatan udah mateng. Ada yang udah ready buat dikasih ini? Kayak telur berarti ya? Ini nggak pakai telur. Oh enggak? Kalau yang putri salju Maksudnya nggak pakai nggak telur. dioles. Oh putih salju. Iya, nggak dioles Dia telur. pakai gula salju. Oh gula Cuman salju gula langsung halus ya. aja dia. Siap, siap. Wow, ini Sobat Airport seru banget ya lihatnya. Ada banyak. Ini berarti segini nih kurang lebih. Bisa Dua atau tiga toples ya? 2 atau 3 toples. Saya bawa boleh nggak? Belum matang. Bercanda ya Sobat Airport. Belum matang. Bercanda. Kalau yang di sana itu gimana? Udah Kalau ini belum. Justru ini masih dalam penataan dan nanti di oven lagi, di alum lagi, setengah matang baru dioles lagi dia. Dan dikasih topping sama keju. Aku penasaran gimana sih? Ada nggak kesulitan untuk membuat nastar ini dari prosesnya? Dan mana proses yang paling kayaknya agak ribet ya bagian ini? Paling ribet sih di pengepekan nanti gitu. Jadi semisalnya sudah matang, dipack, ditata di dalam toples, itu benar-benar harus disusun dengan rapi. Kalau misalnya nggak rapi, pasti bakal koplak gitu namanya. Apa itu? Belum bolong atau goyang gitu. Ya, siap. Kalau untuk dijualnya kisaran berapa untuk nastar dan Kalau- jenis-jenisnya ini? Ya, untuk nastar original sendiri ukuran 500 gram sekitaran 55.000. Kalau nastar kejunya sama juga. Pasarannya sih 500 gram itu 60 ribuan. Dan ada juga yang 250 gram itu harganya sekitar 35 ribuan. 35 ribuan. Dan satu yang belum aku tanyakan, kalau Mas Adi sendiri doyan banget atau emang suka aja sama nastar? Udah kayak minum obat saya. Udah kayak minum obat. Sehari gitu. 3 kali untuk nastar. Oh, iya? tuh. Iya, kalau nggak ada nastar pusing katanya. Gak ada nastar pusing. Iya. Ada nggak yang bisa aku cobain ini? Kebetulan aduh, Kalau alum tuh udah bisa dimakan tapi? Belum bisa. Belum. Seperti itu. Jadi harus dimatangin dulu tetap Iya. ya. Oke, kira-kira ada lagi yang bisa saya lihat nih? Ini jenis apa ini? Kalau ini sagu keju. Sagu keju. Sagu keju. Ini lebih lucu ya. Sobat Airpods, kamu juga kayaknya harus lihat deh. Ini bentuknya lucu banget. Wow, ini tadi apa namanya? Sagu keju ini namanya. Sagu keju. Iya. Ini di atasnya ada keju dan wow, ini aromanya harum banget. Bateri banget. Kayaknya kalau aku ada di Kampung Nastar sama deh, bakal kayak minum obat pagi, siang, sore, nastar lagi aja. Kalau nggak ada nastar, jadi pusing ya? Iya, jadi pusing. Oke. Kalau di Kampung Nastar ini memang Mas Adi sudah dari dulu lahir di sini, besar di sini atau gimana? Iya, kebetulan sih emang saya besar dan lahir di sini di Kampung Nastar dan sebelumnya juga bukan Kampung Nastar namanya karena emang dari tanggal 2019 itu diberi Kampung Nastar oleh kepala daerah kita, Pak Lurah yang nyebut gitu ya. Kampung Nastar, oke. Kampung Nastar.
Tadi saya masuk dari ujung gang sebelah sana Ya. sampai mana Kampung Nastar ini? Dari gang ujung depan sampai ke bawah, ke depan lagi ada. Oh iya. Semuanya. Pokoknya di sini kita ada 13 rumah produksi produksi kue kering seperti ini semua. Oh gitu ya. Dan memang semua memproduksi ini bukan cuma di Lebaran aja, Iya, tapi siap. setiap harinya. Benar. Oke, terima kasih banyak Mas Iya, Adi. terima kasih kembali. Sukses terus ini nastarnya. Amin, amin, amin. Wah, harum banget ini. Jangan lupa Mas Adi, Iya, siap. pertahankan ini. Iya. Ini udah jadi barang Legend, Sobat antik. Airforce, udah jadi barang antik. Mungkin kalau udah ada pengganti juga ini bakal tetap dipertahankan ya. Tetap. Sebagai bentuk bahwa kita sudah pernah memproduksi banyak nastar Iya, seperti itu. benar. Terima kasih banyak Iya, Mas terima Adi, kasih banyak, sukses Mas. terus. Iya, Sobat sama-sama. Airpods, kita masih bakal terus lagi. Jadi kita lanjut dulu. Halo Bapak. Kenalkan. Saya Rifki, salam kenal. Iya. Oke. Dengan Bapak siapa Beten? Saya Sumarti. Bapak Sumarti. Ah, Baik, Sobat Airports, kalau tadi kita udah ngobrol sama Mas Adi, salah satu produsen kue nastar. Sekarang saya bersama dengan, boleh sini Pak? Iya. Saya bersama dengan, aku panggilnya apa? Pak Ardi, Pak Sumarti aja. Pak Sumardi. Saya sudah bersama dengan Pak Sumardi, yang merupakan Ketua RT di lingkungan Kampung Nastar. Bapak udah berapa lama Pak jadi RT di sini Pak? Jadi RT baru 2 tahun ini. Wah, Pak. 2 tahun. Baru 2 tahun. Tadi berarti sudah membersamai Kampung Nastar ini selama 2 tahun. Pak, Betul. boleh dong diceritain gimana awal mulanya Kampung Nastar ini hadir, terus ada berapa produsen, sampai ada nggak sih hal-hal yang membersamai Kampung Nastar yang Bapak selalu ingat? Ya, terima kasih. Jadi Kampung Nastar ini sebenarnya variatif ya. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 12 tahun, jadi nggak bebarengan munculnya. Jadi awalnya itu mungkin dari karyawan dulu yang lama itu, terus setelah menguasai apa yang dia bisa, jadi mendirikan sendiri gitu. Jadi di lingkungan RT 05 itu ada 6 ya, ada 6 yang memproduksi kue nastar. Oh, kue nastar. Bapak, dari ujung sana saya masuk sampai mana Pak kira-kira ini untuk Kampung Nastar luasnya? Atau mungkin boleh kita sambil lihat-lihat Oh, boleh, rumah-rumah silakan. produksinya? Ayo monggo, Boleh. silakan. Berarti dari ujung sana sampai mana Pak? Di Ayo kita jalan sambil Boleh. kita lihat ke home industry yang ada di Boleh. RT 5. Ada banyak ya Bapak. Aku jalan dari depan sana sampai masih di sini ngelihat kanan kiri di temboknya banyak mural yang ini jadi ciri khas Kampung Nastar sepertinya. Ini sebenarnya motivasi anak-anak muda kita, Oh, iya. karena di kita ini kan alangkah bagusnya kalau di sini sudah ada Kampung Nastar. Kesan pertama orang masuk ke kampung kita itu ada gambar coret-coretan Mural-mural ya tentang Nastar. tentang Nastar. Tentang Baik. Nastar. Ya, termasuk gapura-gapura di sono itu ada gambar nanas dan sebagainya. Itu adalah lambang kita bahwa di kampung ini Anda memasuki kampung Produksi Nastar. Nastar. Wow. Gitu. Ini muralnya juga Siap. keren-keren banget. Berarti ini dibuat sama pemuda-pemudi yang ada di Ya, Kampung Nastar ya, juga. ada di lingkungan kita kan ada anak-anak remaja gitu, kebetulan dia punya kreasi, jadi kita minta tolong yang kira-kira bisa dibikin opsi untuk Kampung Nastar itu bagaimana sih yang sebaiknya mereka ada ide ini. Ya, saya lihat idenya bagus-bagus, ya udah kita lanjut Baik Pak. sampai ke bawah itu ya kayak gini gambarnya apa tentang Kampung Nastar. Kita sekarang menuju ke yang berikutnya. Berikutnya di sini. Ya kalau yang kemarin sih beliau produksi untuk hari ini apa sudah selesai apa belum kita kurang tahu ya, kurang komunikasi tadi kita. Mudah-mudahan sih masih. Baik. Bapak, sambil jalan aku juga mau nanya. Sebagai ketua RT, gimana sih cara Bapak untuk menjaga supaya tetap solid, memproduksi, dan supaya tetap bisa hidup Kampung Nastar ini? Ada cara yang digagas sama Bapak nggak sebagai RT? Yang pertama sih kita antar pengusaha ini saling mendukung. Contohnya begini, kalau salah satu dari kita bahan baku habis, kita bisa ngambil dari pengusaha yang lain, kita bisa masuk. Jadi kerjasama antar mereka itu bukan persaingan ya, tapi kita satu kesatuan. Toh masing-masing punya pasar sendiri, masing-masing itu punya pasar sendiri. Jadi kita saling menjaga nih. Kalau ada yang bahan bakunya habis, di sini ambil yang satu, ambil.
Ini saling begitu ya. Dibuat seperti paguyuban seperti itu atau ada wadahnya sendiri, Pak? Kita ada wadahnya, kita ada strukturnya, jadi ada pengurusnya sebenarnya kita. Nanti kita lihat ada struktur di bawah nanti untuk Kampung Nastar. Nah, terus kalau kita juga sering kumpul antara mereka itu kalau ada hal-hal, umpamanya kita mau adain kayak kemarin mau ada lomba gitu ya, kita ngumpul bareng. Kita ngumpul bareng apa yang akan kita sampaikan nanti pas kita ada acara itu. Wah, Gitu. berarti seru nih berarti ya. Iya. Selain memproduksi nastar, ada tempat guyubnya juga dan Iya, ada kegiatan lain. Ada kegiatan. Apa aja, Pak, yang atau mungkin dalam waktu dekat ini? Kalau contohnya gini, kita kan memang suka ada pelatihan nih. Kemarin kita ada pelatihan di Banten nih dari UMKM ya. Ada semua diambil, jadi kita bagi dua nih, karena kita ada di RT 5 ada, di RT 2 ada nih. Hari pertama RT 5 dulu, hari kedua dari RT 10. Jadi kita bagi gitu aja supaya mereka semua dapat ilmunya dari diklat tadi. Gitu. Berarti tetap dijaga sekaligus untuk meregenerasi seperti itu, Pak ya. Betul. Oke. Ada nggak sih, Pak, mungkin yang memang paling lama di sini berapa tahun untuk produksinya? Sebenarnya paling lama itu Ibu Kus tadi ya, yang pertama tadi itu paling lama. Oh, Mas Adi tadi ya. Mas Adi tadi paling lama. Terus berikutnya ya, Pak Gino Di sebelah itu sini? yang sekarang Boleh kita lihat, Bapak? kunjungin. Ini Di sebelah sini, Razaku. Kukis. Siap. Oke. Wow. Seru ya, Pak, di sini Iya. di setiap sudut sudah aroma-aroma nastar seperti ini. Iya nih. Wow. Nah, kebetulan nggak produksi. Pak, dari RRI, Pak. Dari RRI mau berkunjung ke UMKM Kampung Nastar. Halo Bapak, salam kenal, aku Rifki dari RRI Banten. Dengan Bapak siapa, Punten? Gino, Pak. Pak Gino, iya. Bapak, wow, ini ada 2 oven ya, Ada sudah 3, terpampang. Pak. Oh, 3, Tiga, wah. iya. Sini PRT, boleh Iya, sebelah sini. siap. Bapak, aku mau tanya, Bapak udah berapa lama nih produksi nastar? Kalau untuk di sini sih udah dari kurang lebih tahun 90 kali ya. Sudah tahun 90. Kurang lebihnya Kurang adalah lebih. 90 ya. Iya. Wow, berarti sudah legend ya, teman Sobat Earsport ya. Betul, Oke. betul, ya. Kalau Bapak sendiri ini bisnis atau usaha memang Bapak yang mendirikan atau dari warisan keluarga? Kebetulan sebelumnya itu kan ibaratnya kalau rumah saudara itu bikin sendiri awal-awalnya itu. Nah, setelah itu berkelanjutan dari mulut ke mulut akhirnya banyak pelanggan. Wow, Ya, seru betul. banget. Kalau boleh tahu, Pak, Iya, betul, omset untuk nastar ini dari Bapak berapa yang didapatkan? Mungkin ada perbedaan di hari biasa sama di Lebaran seperti itu. Iya, iya. Yang jelas untuk produksi latar di Raja Kukis ini itu ya yang jelas yang paling menanjak tuh pas Lebaran. Kalau hari-hari biasa ya biasa, ya ada aja lah yang mencari ada, cuman yang nggak kayak Lebaran sama menjelang Natal. Oke. Ya. Kalau tadi Bapak, kita juga udah di depan tadi sama Betul, ya. Mas Adi, itu salah satu produsen Betul, ya, juga. ya, betul, ya. Kalau dari Bapak sendiri, resepnya ada perbedaan juga atau mungkin satu kampung nastar ini sama semua? Kalau untuk resep kayaknya mungkin hampir sama kali ya, mungkin hampir sama mungkin. Ya, cuman mungkin caranya juga cara ngolahnya juga sama. Yang jelas untuk resep-resepnya juga hampir sama untuk lingkungan Kampung Nastar sini. Aku penasaran, berarti Bapak sudah jualan nastar sebelum kampung nastar ini dibentuk? Betul. Boleh dong Pak ceritain waktu dulu sebelum ada atau dijadikan kampung nastar sampai setelah sekarang dijadikan kampung nastar, apa perbedaannya? Kebetulan sebelum Kampung Nastar terbentuk ini, itu tadinya itu juga dari mulut ke mulut, dan yang menjalankan juga reseller itu. Reseller dari kita reseller semua, jadi kita nggak jual produk ke ini, yang jelas reseller yang jual. Nah, setelah terbentuk Kampung Nastar ini juga untuk pemasaran sangat meningkat sekali, karena mungkin ya karena udah diliput dari beberapa media, untuk itu untuk penjualan sangat meningkat. Wow, Betul, luar biasa. Sobat Earpods,
kita sudah sama Pak RT dan juga sama produsen dari kue nastar. Aku mau nanya, Pak RT, apa saja yang sudah dilakukan untuk membangun dan sampai akhirnya mendirikan Kampung Nastar ini? Mungkin ada peran Pak RT yang harus diceritakan supaya teman-teman atau Sobat Airpods tahu nih. Oh ya, jadi sebelum terbentuk Kampung Nastar ini, itu dari masing-masing produsen nastar ini, yaitu masing-masing punya pelanggan masing-masing. Nah, setelah terbentuk Kampung Nastar ini, yaitu dari gagasan ya mungkin warga sekitar Kampung Nastar sini yang didukung oleh Pak RT, akhirnya terbentuk Kampung Nastar ini. Wah, luar biasa. Terima kasih loh Pak RT. Ini salah satu produsennya langsung testimoni. Terima kasih banyak. Betul, ya, Oke, terima kasih banyak Bapak. Sukses terus sama-sama. usahanya. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberkahi dan selalu maju. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, atas Bapak. kunjungannya. Berarti Pak tadi kan ada paguyubannya dan Bapak juga mau menunjukkan ada strukturnya. Ayo, monggo kita tunjukkan di ini adalah sekretariat dari strukturnya ya, struktur organisasi Kampung Nastar. Ini yang sebelah sini. Ini adalah strukturnya organisasi. Ini ya. Oke. Berarti semua ini adalah produsen dari kue Kebetulan ini nastar ya, yang ada di sini. ini kebetulan di samping ada Kampung Nastar, kita ini ada bank sampah. Oh, wow. Struktur bank Keren. sampah. Ini. Berarti memang menjaga kebersihan dan Betul. juga wah, keren. Betul. Bapak, ini mana yang istri Bapak ini? Ini sudah Oh, yang istri Bapak. Baik. betul. Jadi kita nggak kepo lagi nih, Sobat Iya. Airpods. Berarti ini strukturnya. Kalau kepengurusan dari Kampung Nastar ini, apakah dipilih secara mungkin demokrasi atau di kalau demokrasi ketinggian ya bahasanya. Kalau di sini nih untuk teman-teman di sini nih tunjuk lah, mereka menunjuk ini dianggap yang paling senior, dalam hal produksi ya, satu produksi, kedua mungkin dituakan lah mereka, dituakan di lingkungan kita. Jadi Ibu Kus ini sebagai ketua. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah disepakati semua anggota, jadi Ibu Kus adalah sebagai ketua. Kebetulan di situ ketua RT jadi ketua 2 di struktur ini. Ya, baik. Berarti memang ini sudah rapi secara struktur dan juga programnya juga selain produksi nastar, tapi ada hal kegiatan juga yang dilakukan seperti itu ya. Betul. Baik. Oke. Kalau begitu, Bapak, kita mau ke rumah Bapak nih. Siap. Kita ketemu sama istrinya dari Pak RT. Siap. Monggo. Oke. Di sebelah mana, Bapak? Ayo, kita jalan sini. Baik. Oke, ini ya Pak ya? Ya. Sebentar Bapak. Siap. Ini namanya Misa Cookies. Siap. Punya Bapak kan ini? Ya, betul. Kenapa namanya Misa Cookies, Pak? Apakah nama anak? Ini terinspirasi dari cucu. Oh, cucu. Oh, udah punya cucu ya? Betul. Saya namanya Misya. Oke, produksinya ada nastar keju, sagu keju. Apa ini kastengel? Kastengel. Sebenarnya ada sekitar 16. Oh, 16. Ada 16. Ini kebetulan yang booming lah ya, yang sering ditanya orang inilah. Best seller lah ya. Best sellernya ini. Oke. Kita juga diambil orang ya, kita nggak seperti teman-teman yang lain, jadi orang ambil ke kita dijual lagi. Wow, keren. Boleh kalau gitu kita masuk. Ayo, berarti monggo, Pak? silakan. Oke. Berarti di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak yang jawab memang karena kan ini rumah Bapak. Oh gitu. Ini ya Pak ya. Mari Pak. Oh, ayo. saya jadi mari Sobat Ayo, Airpods. Mas. Silakan. Di sini dia. Kita sampai di rumah Pak RT Sobat Iya. Airpods. Wow. Silakan. Sobat Airpods, kali ini aku bukan cuma sama Pak RT doang, tapi sama istrinya juga. Halo Ibu, salam kenal. Aku Rifki dari daerah di Banten. Tadi aku udah banyak ngobrol sama Pak RT dari ujung gang sampai terakhir di sini di rumah Pak RT sendiri. Wow, luar biasa. Boleh dong Pak RT dikenalin juga dong ke Sobat Airpods. Ini istri saya. Sahabat Airpods, ini di samping kanan saya ini adalah
istri saya, dan kebetulan juga istri saya ini merintis UMKM Kampung Nastar, mungkin sudah 14 tahun ya, 14 tahun. Ini nah, dengan dibukanya UMKM ini sangat membantu ekonomi keluarga, sangat membantu ekonomi keluarga. Untuk lebih jelasnya, biar istri saya yang terjun langsung, yang bicara. Oke, Silakan, Bu. siap. Boleh. Apa yang diceritakan? Boleh. By the way, Sobat Earpods, aku juga sebenarnya sedikit salfok tadi. Tahu kan salfok, salfokus dong. Di belakang sana ada beberapa produknya nih. Iya. Boleh kali ya kita lihat produknya yang diproduksi. Oke, ini ada beberapa produk dari Bapak ya, Ya. di sini. Luar biasa. Bisa tulis. Mhm. Bapak, aku juga mau tanya dong. Ini kan Bapak sebagai ketua RT di sini yang tentunya tahu arah kira-kira Kampung Nastar ke depan akan dibuat seperti apa dan arahnya seperti apa? Saya sih pengennya Kampung Nastar ini makin maju, makin berkembang. Dengan berjalan waktu, mudah-mudahan banyak pengusaha-pengusaha bermunculan ya. Artinya ini menandakan bahwa di lingkungan kita ini maju. Kalau banyak yang memproduksi, artinya lingkungan kita produktif. Nah, kebetulan juga untuk karyawan yang kita rekrut ini untuk membantu kita ini adalah lingkungan di kita sendiri. Jadi ada kebetulan di kita sendiri ini kita mempekerjakan sekitar 13 itu ya, 13 orang kita pekerjakan itu dari lingkungan kita sendiri. Ini supaya ibu-ibu yang jadi produktif ya ibunya ya, untuk menambah penghasilan. Terus kita nggak mau ngambil dari orang luar karena biar lingkungan kita ini produktif semua, biar bisa menambah income mereka ya, ekonomi mereka, membantu suami-suami mereka. Jadi kita ambil dari lingkungan kita, karyawannya. Jadi benar-benar ini bukan hanya pemilik dari usahanya aja yang sejahtera, tapi memang masyarakat pun ikut merasakan Betul. dampak baik dari kehadiran produksi Nastar ini, Kampung ya, Nastar siap. ini. Luar biasa. Bapak, boleh aku tanya ke Ibu ya? Kalau tadi aku udah nanya sama Pak RT, sekarang aku pengen tanya ke istrinya atau Ibu RT. Ibu RT, aku mau tanya. Boleh namanya dulu siapa punten? Nama saya Sri Mulyani. Oh, Ibu Sri Mulyani. Ibu boleh dong diceritain bagaimana proses dari produksi Nastar di rumah Ibu ini? Kita produksinya itu maksudnya dari awal apa bukan? Boleh dari awal, yang bekerja berapa orang tadi dan tugasnya apa aja? Kita itu pagi-pagi, intinya saya sendiri ya 2:30 itu memang udah bangun, udah mixerin tuh bahan-bahannya. Setelah jam habis subuh itu ada yang datang lagi ngadonin, ada tugasnya tuh yang ngadonin tuh. Nah jam 7 itu baru lainnya pada datang, yaitu langsung kita produksi Nastar ini ya langsung pada bikin aja gitu. Tapi udah ada tugasnya, ada manggang, ada nyetak, ada yang ngerjain Nastar sendiri. Kecuali kalau untuk packingnya tuh kita rame-rame. Seperti Kalau itu sih. untuk memasarkannya Ibu, ada orang yang sudah memang setiap momen datang ke sini untuk ngambil kah atau seperti apa? Ya, untuk memasarkannya itu rata-rata itu untuk dijual lagi. Jadi kita itu untuk melayanin ibaratnya pembeli yang untuk konsumsi sendiri, makan sendiri itu jarang sih. Nah, yang paling utama anak saya yang udah kerja dua-duanya, menantu. Nah itu dia memang jualan di online. Oh, di online. Kalau untuk omsetnya Bu, berapa kira-kira per bulan mungkin? Kita itu produksi aktif tuh cuman 70 hari ya. Masalahnya 70 hari itu kalau kita lihat omset per bulannya itu, kalau untuk kotornya itu ya untuk sekitar itu selama 70 hari tadi, 70 hari. Tapi itu kotor, belum buat ibaratnya diambil buat belanjaan, terus buat bayar yang ikut kerja itu.
Itu berarti satu masa produksi 70 hari. Bisa mencapai, wow, itu banyak banget loh Sobat Earpods. Dari Nastar. Ya, Nastar kita masalahnya nggak cuma Nastar ya Mas, kita ada 15 kalau nggak salah, 15 macam. Ada kastengel, putri salju, lidah kucing, seperti itu ada 15 macam. 15 macam. Wow, keren banget ya. Aku jadi pengen usaha Nastar deh. Boleh mencoba. Boleh mencoba. Mungkin buat Sobat Earpods nih yang pengen coba untuk memproduksi Nastar, ada tips gak? Ya, kalau buat ibu-ibunya yang kepengen usaha Nastar, memang kita merintis dari nol ya. Dulu saya itu cuman 5 lusin pertamanya untuk saya sendiri kerjain, 5 lusin kebetulan di kantor bapaknya yang jual. Nah awalnya sih seperti itu, terus tahun berikutnya jadi 10 lusin. Jadi kita memang bertahap seperti itu, terus lama-lama kebetulan aku ikut dong mau jual, nah, silahkan gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang seperti ini gitu. Berapa tadi omsetnya Bu? Sekitar itu tapi kotor. Wow. Kenapa sih kok kayaknya Rifki ini di-remind lagi? Iya itu kotor. Karena itu. memang ini inspiratif sekali, apalagi saya dihadirkan sama ini pasangan romantis. Bikin romantis, bikin paling romantis. Tapi juga entrepreneur begitu ya. Luar biasa sekali. Mungkin Sobat Earpods akhirnya, wah setelah nonton e-sport kali ini, kayaknya saya harus produksi Nastar. Boleh mencoba, yang penting tahan mental aja. Kita orang jualan kadang turun, kadang naik. Kayak waktu corona, ya kita memang nggak ada untung. Yang penting buat bayar karyawan kita. Ya udahlah kita korban tenaga, gitu seperti itu. Yang penting untuk karyawan aku nggak motong gaji, gitu aja. Waktu corona itu, karena memang kan nggak ada orang ngambil untuk dijual, jadi cuma lewat online aja itu. Kalau dari Ibu sendiri, kan tadi Ibu bilang kita harus sabar, konsisten seperti itu. Apa rahasia atau kunci supaya bisa tetap konsisten? Ya kita otomatis itu kalau misalnya seperti itu, kita ya satu harus sabar, kita juga harus hati-hati sama modal, karena memang itu modalnya juga nggak sedikit ya. Modalnya nggak sedikit. Kalau kita ibaratnya saya sendiri nih, kalau misalnya ngambil kue ini, aku juga beli. Aku nggak main ngambil, walaupun sini produksi, nggak main ngambil nggak. Karena kita itu dagang harus ada hitungan, ya kan? Harus ada hitungan seperti itu sih. Kalau yang saya jalanin, jadi biar ketahuan modal kita berapa, masuknya berapa, seperti itu. Oh, memang harus disiplin juga ya, baik secara keuangan. Wah, luar biasa sekali ya, luar biasa banget kalau kata anak muda. Ini dari beberapa toples aja sampai akhirnya bisa dapat omset keren banget. Mungkin kita ucapin terima kasih karena udah banyak dapat inspirasi juga. Dan aku doain semoga usahanya lancar, sukses semuanya, Pak RT, Ibu RT. Dan semoga Kampung Nastar ini bisa semakin berkembang, maju. Nanti saya dapat kabar lagi, wah ini Kampung Nastar udah sampai internasional barangkali seperti itu. Sobat Earpods, kamu juga aku ucapin terima kasih banyak yang udah nonton kali ini. Dan tentunya kita masih bakal ketemu lagi dengan berbagai episode Earpods yang lainnya. Dan tentunya di Earpods kali ini semoga kamu bisa dapat inspirasi dan juga bisa tergerak nih supaya produksi Nastar atau produksi-produksi yang lainnya. Untuk itu aku cukupkan hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Earpods berikutnya. Bye-bye.